Halo semua, ketemu lagi sama aku Anastasia Sari Dewi. Dan di video kali ini aku akan membahas seputar asmara. Pasti pada penasaran ya. Sebenarnya aku akan share mengenai 3 hal yang sederhana tapi harus ada dalam suatu hubungan. Sederhana tapi susah untuk bisa didapatkan tiga-tiganya dalam satu hubungan. Nah, buat kamu yang sekarang lagi galau nih, apakah dia ini pasangan aku, is she or is he the one for me gitu kan ya, atau dia soulmate aku atau bukan gitu kan ya, jodoh aku apa bukan. Nah, yuk aku akan ajak kalian untuk sama-sama melihat hubungan kalian. Jadi sambil dengerin aku, silahkan kalian bayangin dalam relationship kalian saat ini, atau mungkin bagi yang sudah menikah juga bisa dilihat lagi, apakah 3 hal ini ada semua dalam hubungan kalian. Karena kalau misalkan sampai salah satu dari 3 ini nggak ada, itu bisa menjadi satu catatan atau kepincangan dalam hubungan kalian. Jadi perlu dilengkapi nih ketiga-tiganya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu adalah komitmen. Nah, komitmen ini seringkali dibahasakan secara sederhana, yaitu setia nggak dia sama kamu, atau mau nggak dia ajak kamu ke jenjang yang serius, komit sama kamu, nggak sama yang lain. Atau dia bercabang-cabang, punya selingkuhan, punya yang kedua, punya yang ketiga, dan seterusnya. Nah, komitmen di sini perlu kalian lihat dan perlu kalian kalian hargai sebagai suatu hal yang penting dalam satu relationship gitu. Entah dari dia, entah dari kamu, coba sama-sama dipikirkan. Sudah punyakah kamu komitmen untuk hanya sama dia dan sebaliknya? Oke. Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah keakraban. Keakraban ini harus ada dalam suatu hubungan. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan gitu kan. Akrab untuk bisa bercanda, untuk bisa guyonan gitu kan, untuk bisa menyampaikan lagi pengen ini, lagi pengen manja, lagi pengen cerita tentang permasalahan apapun gitu ke pasanganmu. Punya nggak kamu keakraban itu? Nah, keakraban ini juga harus ada nih dalam satu relationship yang sehat dan yang ideal gitu ya. Apa jangan-jangan justru banyak nih yang diumpetin, banyak nih yang disembunyiin karena mungkin pasangan tidak bisa memberikan respon yang positif atau takut sama pasangan gitu kan ya, ada jarak sama pasangan gitu. Nah, kalau itu hampir di semua perkara seperti itu, jadi tidak akrab, ada jarak, perlu dipikirkan lagi apakah benar-benar dia ini cocok buat kamu, atau sebaliknya kamu cocok buat dia gitu. Karena jangan-jangan bukan dia nggak mau cerita karena kesalahannya dia, bisa jadi karena sikap kamu sendiri yang mungkin selama ini terus menyalahkan atau menyudutkan gitu kan, atau pesimis dengan usahanya dia sehingga dia tidak berani untuk cerita sama kamu. Itu bisa jadi. Jadi coba dipikirkan lagi, dibayangkan lagi, ada nggak ya keakraban antara kamu dengan pasangan. Atau justru jangan-jangan kamu lebih akrab dengan temanmu, dengan sahabat-sahabatmu, atau dengan teman-teman kantormu dibandingkan dengan pasanganmu. Kamu bisa bercerita banyak hal tentang pikiran perasaanmu ke teman-temanmu gitu, nongkrong, ketemu orang baru bisa cerita ngomong, tapi begitu sama pasangan itu semua kamu simpen. Nah, keakraban itu juga perlu kamu pertimbangkan. Harus ada. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah gairah. Gairah ini juga penting, teman-teman. Kalau untuk mereka yang sudah menikah, mungkin perlu dilihat apakah sexual life-nya itu sexual life-nya itu masih harmonis apa enggak. Kemudian masih sama-sama saling menginginkan satu sama lain apa enggak. Nah, itu perlu dilihat. Masih saling punya ketertarikan dan gairah dengan pasangannya atau tidak gitu. Untuk mereka yang belum menikah, mungkin masih pacaran gitu kan, ya awal-awal juga dilihat apakah secara fisik dia menarik gitu kan, apakah
ada rasa kalau saya dipeluk dia, digandeng dia, dicium dia juga saya senang gitu, atau sebenarnya sama sekali tidak punya ketertarikan fisik dengan pasangan. Itu juga perlu dipikirkan bahwa keintiman atau gairah secara fisik ya, daya tarik fisik, seksual, dorongan seksual, dorongan hasratnya itu juga yakin dengan pasanganmu bahwa ini nih dia sepertinya sesuai dengan saya. Kemudian untuk yang pasangan sudah menikah juga merasa bahwa gairahnya ada, hasratnya ada, kemudian sexual life-nya juga fine gitu kan, nggak yang saling menindas satu sama lain, dominan satu sama lain dan menyebabkan yang satunya nggak nyaman. Itu juga bisa menjadi satu masalah di suatu saat nanti gitu, bisa menjadi masalah yang kemana-mana lah. Nah, kenapa tiga-tiganya harus ada? Yang tadi yang pertama adalah komitmen, kedua keakraban, yang ketiga adalah gairah. Kenapa tiga-tiganya harus ada? Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman cuma punya katakanlah komitmen gitu kan ya, punya komitmen tapi nggak punya keakraban, nggak punya gairah, itu teman-teman sama aja kayak hubungan kamu sama atasanmu, kamu dengan perusahaanmu, kamu dengan bosmu. Itu sama aja kayak kamu punya komitmen, kamu loyal dengan atasanmu, kamu loyal dengan perusahaanmu, tapi kamu nggak ada gairah kan dengan bosmu, kamu nggak ada keakraban yang terlalu dekat dengan bosmu, ada jarak di antara kamu dan bosmu. Nah, itu adalah hubungan yang hanya dilandasi dengan komitmen. Nah, gimana kalau cuman keakraban aja? Nah, kalau keakraban aja itu nanti jadinya kayak kamu sama sahabatmu, bisa cerita semuanya, tapi ya nggak ada komitmen. Kalian tidak yang aku akan sampai mati menikah denganmu, hanya setia sama kamu, enggak. Karena dia akan juga punya hubungan baru dengan entah pasangannya atau dengan sahabat yang lainnya. Jadi keakraban penting, tapi tidak boleh cuma satu-satunya. Gairah juga seperti itu. Tidak bisa hanya gairah tanpa komitmen dan tanpa keakraban. Karena kalau hanya seperti itu, jatuhnya jadi kayak, sorry to say, jadi kayak sama saya nyebutnya, jadi sama kayak menjalin hubungan dengan, atau bukan menjalin hubungan ya, kayak melakukan kegiatan seksual saja dengan pekerja seks gitu kan, pekerja seks komersil. Itu gairah ada tapi kan tidak ada komitmen, tidak ada keakraban gitu. Nah, itulah kenapa ketiga ini saling berhubungan satu sama lain, saling punya porsi pentingnya satu sama lain. Ketiganya harus ada dalam suatu hubungan yang ideal. Nah, gimana nih kalau misalkan ternyata saat ini udah menjalani hubungan dengan orang, dengan pasangan, dan ternyata salah satu dari itu belum ada? Nah, coba dibicarakan dulu satu sama lain, komunikasikan secara terbuka, apakah hal yang menurutmu ini belum ada masih bisa diupayakan atau enggak? Hambatannya apa selama ini? Misalkan keakrabannya belum ada karena ternyata punya hambatan kayak yang tadi saya bilang, ternyata nggak nyaman nih untuk bisa terbuka ngomong apa adanya karena seringkali dikritik atau diejek atau justru direndahkan gitu ya, niatnya, mimpinya, atau justru direndahkan atau disepelekan. Ternyata itu menimbulkan keakrabannya jadi berkurang. Nah, itu perlu komunikasi yang terbuka, dan kamu atau dia juga harus siap untuk menerima pendapat itu. Bisa nggak diperbaiki? Kalau misalkan enggak, ya silahkan kamu pikir-pikir lagi. Karena kalau nanti sudah tua kan, gairahnya juga sudah secara fisik tidak memungkinkan untuk kegiatan seksual. Komitmen mungkin masih ada, tapi keakraban juga akan lebih menghangatkan atau lebih membuat hidup kalian berwarna, bertukar pikiran, ngobrol satu sama lain. Nah, kalau keakraban yang nggak ada, cuma punya komitmen dan gairah, nah ini kan juga nanti bisa timbul permasalahan lain. Ternyata lebih nyaman ngobrol sama orang gitu. Belum tentu orangnya bisa dipercaya, ternyata cerita ke yang lain-lain. Atau misalkan komitmen dan keakraban ada, tapi gairahnya tidak ada. Nah, itu juga bisa menimbulkan permasalahan. Misalkan justru jadinya jajan-jajan di luar gitu kan ya, atau mungkin jadi punya fantasi lain gitu, sehingga nanti ini akan mengacaukan atau mengecewakan pasangan.
Komitmen juga seperti itu. Punya keakraban, punya gairah, tapi kalau tanpa komitmen, suatu saat ini juga akan merugikan salah satu pasangan. Mengulur waktu tanpa ada kejelasan, tanpa ada kesetiaan satu sama lain, tanpa ada planning mau dibawa ke arah yang kemana, itu juga nanti suatu saat bisa juga kandas. Jadi make sure untuk ketiga hal ini saling melengkapi satu sama lain dan ada dalam hubungan kalian. So, sekian dulu video kali ini tentang love, tentang percintaan, relationship. Semoga berguna untuk kalian. Dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan pencerahan mengenai apa sih yang harus dimiliki dalam hubungan. Dan kalau misalkan belum ada, bisa segera dibicarakan dengan pasangan sebelum terlambat. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.